sahabat Dirgantara, kembali lagi bersama kami di Kreasi Anak 924. As always, kami selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan saya tidak sendiri, saya bersama abang saya. Bang, bagaimana kabarnya, Bang? Baik, baik. Malam yang cerah ini, ya, bintang tersenyum mesra untuk kita semua. Tentunya hati kita tetap semangat, ya, tetap semangat berjuang kendor. Nah, Jadi begini, Bang. Saya kan belum ada 1 tahun dalam mengabdi di Tentara Nasional Indonesia sendiri. Dan abang pun sudah 12 tahun Oh iya? mengabdi di Tentara Nasional Indonesia, sudah makan asam garamnya di Tentara Nasional Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih sejarah tentang Tentara Nasional Indonesia itu sendiri? pertanyaan yang sangat cerdas, ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang paham sejarah, ya. Itu pun sudah disampaikan dari presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, bahwasanya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu. Jadi apabila kita ini menjadi bangsa yang besar, jadilah bangsa yang paham tentang sejarah. Jadi memang sejarah itu versinya banyak, ya, banyak pro dan kontra begini. Tetapi kan kita tidak mungkin kembali, ya kan, ke tahun 1945 tentunya. Cukup ya kan, mendengarkan. kecuali ada mesin waktu gitu kan, ya. Itu kita membaca, kemudian mendengarkan, ya, dan kita ambil nilai positifnya. Jadi saat kita memberikan seperti ini juga pun ibarat informasi, ya mungkin kita ada kesalahan, ya, tapi ya bukan berarti yang memberikan koreksi itu yang paling betul, ya kan? Ya. Tapi karena kita sudah membaca buku kan, ya mungkin pedoman kita itu, ya. Jadi sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia itu sangat panjang sekali, ya. Itu kalau mau dibikin video itu kira-kira durasinya itu bisa 5 jam, 10 jam, ya. Bisa singkat aja Simpelnya, ini, singkat aja, ya, biar semuanya mengerti, ya kan. Dengan mengetahui sejarah maka kita akan mencintai bangsa kita, ya. Jadi pada saat kita selesai memproklamirkan, ya, jadi memproklamirkan kemerdekaan kita, jadi kita tidak kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini tidak diberikan bukan berdasarkan pemberian, ya, tapi kita memproklamirkan diri, ya, makanya ada namanya Bapak Proklamator. Itulah orang yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu diproklamirkan pada tahun 1945, ya, tanggal 17 Agustus. Nah, setelah diproklamirkan kemudian terpilihlah presiden dan wakil presiden. Nah, ini nggak ada apa-apa, Belum ada tentara itu, belum ada, ya, tentara yang nggak ada, ya, gubernur nggak ada, bupati nggak ada, apalagi kepala desa belum ada. Nah, ya, undang-undang pun belum ada. Sehingga, nah, kita berbicara sejarah tentang TNI, ya kan. Nah, sehingga itu banyaknya pendapat, kemudian orang baku hantam lah pokoknya lah. Ini bagaimana cara mendirikan negara ini, kan namanya barang baru kan. Mau ada yang maunya A, B, C, D sampai dengan Z itu, ya. Nah, sehingga jalan tengahnya, nah, pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 itu PPKI membentuk suatu badan sosial, ya. Namanya itu adalah BPKKP, ya. Kepanjangan adalah Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Nah, yang jadi lucunya ini adalah badan sosial, ya, yang di bawahnya itu ada BKR. Nah, jadi BKR ini di bawahnya badan sosial, tapi dia itu adalah bersenjata, ya, atau keamanan bersenjata, ibaratnya TNI lah. Jadi itu yang menjadi agak rancu di situ. Namun ya pada saat itu kita negara baru merdeka, kemudian ya tidak seperti saat ini. Mungkin saat ini banyak literatur yang bisa kita baca kan. Nah, jadi waktu itu didirikanlah BKR namanya, ya, karena banyaknya pendapat itu. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, ya, Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi, ya, kepada seluruh mantan
anggota PETA, kemudian mantan anggota para pejuang yang di pelosok-pelosok itu. Kenil, kemudian para pejuang-pejuang kita itu yang sudah memiliki badan-badan perjuangan sendiri, karena banyak sekali kan, itu untuk meleburkan diri ke dalam BKR. Ya, jadi pada tanggal 22 Agustus itu selain didirikannya BKR, BPKKP itu juga didirikan namanya KNI, Komite Nasional Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya, jadi selain kita menjalankan roda pemerintahan, yang kedua adalah keamanan. Ya, pertahanan pada saat itu untuk menjaga, ya, sehingga itu bisa dilihat selain pemerintahan harus dibutuhkan adalah tentara yang kuat, sehingga dibentuklah BKPP itu tadi, BPKKP itu tadi. Nah, pada saat tanggal 23 itu diberikan instruksi untuk semua mantan PETA, mantan Kenil, para laskar-laskar yang ada di daerah untuk mendudukkan diri ke dalam BKR, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Namun banyak sekali pendapat lagi di situ, termasuk salah satunya di Sumatera Utara itu tidak pernah terjadi adanya BKR, itu tidak ada, karena adanya perbedaan persepsi. Ada beberapa juga yang tidak mau bergabung karena mereka kan sudah melakukan perjuangan sebelum Indonesia merdeka, dan kabar tentang kemerdekaan Indonesia ini banyak yang tidak tahu, sehingga mereka belum paham ini apa sih sebenarnya, kok tiba-tiba ada perintah untuk bergabung. Dan mereka kan sudah memiliki laskar sendiri, mereka tidak memiliki rantai komando, beda sama kita saat ini. Ya, jadi tiba-tiba saya sudah punya laskar sendiri, tiba-tiba ada yang memerintahkan saya untuk bergabung, kan saya mungkin belum paham kan, jadi banyak yang menolak sebenarnya. Ya, sehingga pada saat itu banyak sekali beberapa pihak yang tidak bergabung dengan BKR ini. Ya, kemudian setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, ya, nah ini kapan kira-kira TNI ini berdiri? Ya, jadi setelah banyaknya perkembangan situasi kondisi, ya, jadi pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat, ya, maklumat pemerintah Republik Indonesia yang isinya dianggap perlu untuk membentuk Tentara Reguler Indonesia, kemudian itu diberi nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, tanggal 5 Oktober itulah yang menjadi hari berlahirnya Tentara Nasional Indonesia yang kita peringati sampai sekarang. Jadi bukan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Jadi itulah sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Ya, kemudian tanggal 20 Oktober tahun 1945 itu ditunjuklah, ya, Saudara Supriyadi sebagai Panglima pertama. Kan Jenderal Sudirman belum. Jadi yang pertama kali ditunjuk untuk menjadi Panglima TKR itu, ya, adalah Saudara Supriyadi. Ya, kemudian Kepala Staf Umumnya itu adalah Letnan Jenderal Urip Suharjo. Nah, di situ. Namun sampai saat ini, ya, Saudara Supriyadi tidak pernah datang untuk menjalankan kewajibannya sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Ya, jadi untuk episode berikutnya itu beda lagi. Kenapa harus Panglima Sudirman menjadi Panglima TKR itu di episode yang lain. Jadi untuk episode kali ini, ya, kita hanya sampaikan itulah sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia, ya, mulai dari BPKKP, kemudian menjadi BKR, kemudian menjadi TKR. Nah, itu sejarahnya, ya. Kemudian dirubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi hari yang kita peringati sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia itu adalah tanggal 5 Oktober tahun 1945. Karena sejarah itu banyak sekali, banyak harus dipisahkan, ya. Jadi untuk kali ini, ya, kita hanya menceritakan tentang sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Masih ada senjata, masih ada gejolak yang terjadi. Banyak sekali dari agresi militer Belanda 1, kedua. Nah, ini harus kita sampaikan, ya, walaupun mungkin
kita banyak koreksi, banyak ya kan? Namun intinya kita ingin memberikan informasi kepada semua pemirsa agar mengerti minimal jalan ceritanya seperti apa. Minimal kalau ditanya oleh bangsa lain ya, which is how about the history of your armed forces, bisa dijawab. Nah itu fungsinya kita ini, jangan sampai how about the history of armed forces ya. Nah ini mempermalukan bangsa Indonesia ya. Wah itu, jadi harus tetap ya menonton Krasiana 924. Stay tune. Itu memberikan sejarah-sejarah dan hanya lagu TikTok aja itu enggak, itu tidak ada dalam. Jangan sekali-kali bertiktok, ada itu adanya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah itulah adanya bangsa Indonesia. Ada saat ini kita bisa main TikTok ya, bisa kita berhappy ria ini karena berasal dari perjuangan ya, para pejuang kita yang telah gugur mendahului kita ya. Oleh sebab itu sebagai bangsa yang besar kita harus memberikan sedikit perhatian kepada mereka untuk mengetahui seperti apa ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, video yang kita buat agar dapat menjadi wawasan tambahan kepada seluruh pemirsa. Tetap semangat ya. Salam Dirgantara.